Sang guru ekonomi baru, saya memiliki sahabat yang sekarang menjadi guru besar di salah satu kampus Missouri. Dia mengajar di sana, kampusnya kecil, tetapi dia memiliki ilmu yang berbeda. Yang pasti, beliaulah orang yang paling berkontribusi besar dalam pikiran saya akan ilmu baru pasca Keynesian. Dia adalah Mike Hudson, yang biasa saya panggil Mike. Kita tahu sekali bagaimana Amerika akan menjadikan negaranya besar dengan cara memelihara orang pintar dan membiayai pengembangan riset. Banyak bidang keilmuan, ada dua mazhab utama dalam ekonomi. Pertama, mereka yang memuja IMF dan World Bank. Yang kedua adalah mereka yang memuja Wall Street. Kita harus menyadari lagi satu hal. Wall Street bukan bursa efek, bursa itu New York Stock Exchange. Lalu ada Nasdaq, atau Chicago Board untuk komoditas, itu bursa. Kalau Wall Street, itu tempat uang membuat uang, ada high yield fund, ada private equity fund, ada venture capital, ada banyak paket-paket produk investasi where money makes money, ada money market, ada capital market, Anda sebut, lah. Cina negara kedua terbesar di dunia dalam ekonomi saja belum punya Wall Street, apalagi Indonesia, kita semua tahu bahwa 60% uang dunia bersentral di Wall Street, IMF dan World Bank gak ada apa-apanya, apalagi BI, apalagi Bank Mandiri, jauh. Pemuja IMF dan World Bank yang terkadang adalah pejabat negara seperti menteri atau pejabat tinggi lainnya. Setelah Keynesian 2008 masih belum sadar bahwa agama mereka valid, akan kaget melihat dunia bergeser dengan cepat dalam hal keuangan, mereka melongo, wondering what happened, karena mereka nggak sadar bahwa ilmu mereka sudah ketinggalan zaman, tapi namanya berkuasa, ia harus terlihat pintar dan terlihat ada progres. Jadi paling main di statistik biar kelihatan, benar. Statistik seperti apa? Ada lembaga rating favorit IMF dan World Bank bernama Moody atau SSPS, Standard & Poor's. Mereka mi-rating negara, lalu diberi nilai investasi BBB, lalu naik ratingnya jadi B. Maka dengan rating meningkat versi Moody maka investor akan masuk kemana? Kata siapa akan masuk? Yang masuk malah Cina yang nggak pakai Moody, lalu, yang pakai Moody siapa? Nggak ada, karena uang yang 60% di dunia ngumpul di Wall Street, ratingnya lain. Mereka akan tanya rating sebuah negara, katakanlah Indonesia, ke JP Morgan, apa rating Indonesia? Lalu tanya ke Goldman Sachs, apa rating Indonesia? Biasanya jawabannya berlawanan dengan Moody, rating turun makan investor Wall Street yang nggak bakal masuk ke negara tersebut, ini yang saya katakan. Bisa terlihat keren dengan data, karena sebenarnya kalau indikasinya dipakai cara lain, melihatnya bisa 180 derajat berlawanan.